Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matkin Privat. Oke, kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 1. Kita akan bahas laju reaksi ya. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Jangan lupa sebelumnya subscribe Matkin Privat dan Lestari Channel. Oke, nomor 1. Seorang laboran hendak membuat 200 ml KOH. Ya, diketahui ada kalium hidroksida 200 ml 0,5 m. Massa padatan KOH yang harus dilarutkan sebanyak berapa? Ditanya adalah massanya ya, ditanya gramnya. Dari sini kita akan menggunakan perhitungan konsentrasi. Apa rumusnya konsentrasi? Gram terlarut dibagi dengan mR dikalikan 1000 dibagi volume dalam bentuk mili. Ya, nanti kita akan masukkan angkanya 0,5. Gram terlarutnya tidak tahu, mR-nya kita cari dulu, mR-nya KOH. K-nya 39, O-nya 16, H-nya 1. Berarti kan 39 ditambah dengan 17, 56. Kita masukkan 56 ya di sini ya. Dikalikan 1000, volumenya 200 mili. 1000 dibagi dengan 200 itu adalah 5. 5 dibagi dengan 0,5 itu kan 10 ya dek. Maka nanti GT-nya itu adalah 56 dibagi 10. Jawabannya 5,6 gram. Oke ya, paham ya. Nomor 2. Sebanyak 400 ml larutan asam sulfat 0,2 m, mR-nya 98, akan dibuat dari larutan. Nah, ini akan dibuat dari ya. Berarti ini adalah hasil akhirnya. Yang namanya 400 ml itu adalah hasil akhirnya. 0,2 m itu juga hasil akhirnya. Akan dibuat dari larutan laboratorium. Diketahui larutan stok mempunyai kadar 98% ya. Kadarnya adalah 98%. Massa jenisnya adalah 1,83 gram per mili. Ini punyanya asam sulfat ya. Volume larutan stok yang harus diambil dan diencerkan sebanyak, nah ditanya adalah V1-nya. Nah, ini tipe soal pengenceran ya. Oke, kita akan masukkan rumusnya. M1 kalikan V1 sama dengan M2 kalikan V2. Nah, saya akan mencari konsentrasi awal dulu ya, atau larutan asam sulfat yang masih pekat ya. Rumusnya itu adalah Rho dikalikan 10 dikalikan persentase dibagi dengan MR. Ya, massa jenisnya ada 1,83 dikalikan 10, kadarnya 98, MR-nya 98. Ya, MR-nya asam sulfat. Oke, diketahui asam sulfat pekatnya konsentrasinya 18,3 m. Kita masukkan ya. Awalnya 18,3 m, V1-nya tidak tahu, akan diubah menjadi 0,2 m hingga 400 mili. Oke, maka nanti V1-nya adalah 400 dikalikan 0,2 itu kan 80 ya. 80 saya bagi dengan 18,3. Hasilnya adalah 4,371 mili ya. Iya. 4,37 dibulatkan menjadi 4,4. Oke, semoga kalian paham. Nomor 3, senyawa NH3 dapat diperoleh dari reaksi berikut ya. N2 ditambah dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Perbandingan laju reaksi penguraian reaktan dengan laju reaksi penambahan produk yang benar adalah gini aja ya dek. Kalau untuk pengertian laju reaksi adalah laju berkurangnya sisi reaktan, berarti reaktan berkurang, dan laju bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu. Jadi kalau misalkan dibuat nanti seperti ini, negatif dN2 tiap satuan waktu sama dengan negatif, karena ini koefisiennya 3, maka menjadi 1/3 D perubahan konsentrasi H2 tiap satuan waktu. Oh, ini juga DT ya, perubahan dalam waktu. Nah, sedangkan untuk sisi produk itu akan bertambah. Nah, ini koefisiennya 2, makanya di setengah perubahan konsentrasi NH3 tiap satuan waktu. Begitu teman, mana yang sesuai?
Ini H2 harusnya koefisiennya nanti sepertiga ya, salah. Poin B betul ya. Berkurangnya konsentrasi N2 tiap satuan waktu, bertambahnya konsentrasi NH3 tiap satuan waktu ya. Di sini ada setengahnya. Oke, betul sekali ya. Jawabannya itu adalah poin B. Pada suhu tertentu, laju penguraian H2O2 menjadi air dan oksigen. Ya, kita punya ada H2O2 menjadi air dan oksigen, menjadi H2O dan oksigen. Sebesar, berarti laju penguraiannya itu adalah 9,4 kali 10 pangkat min 4 m per sekon. Berdasarkan data tersebut, laju pembentukan oksigen. Ditanya laju pembentukan oksigen. Nah, oke. Untuk mencari laju, nanti kita bisa menggunakan perbandingan koefisien. Maka kita setarakan terlebih dahulu ya koefisiennya ya. Sini H-nya ada 2, ruas kanan juga ada H2, udah setara. Di ruas kiri oksigennya 2, di sini baru ada 1, maka saya kasih sini setengah. Setengah dikalikan 2 itu kan 1 ya. 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Berarti oksigennya sudah setara. Maka nanti laju pembentukan oksigennya adalah, pakai perbandingan koefisien ya dek, setengah per 1, karena ini koefisiennya 1, dikali dengan lajunya H2O2. Maka setengah dikalikan 9,4 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah 4,7 ya. 4,7 kali 10 pangkat min 4 M per sekon. Ada mana ya? Jawaban yang tepat itu adalah D. Kita masuk ya ke soal nomor 5. Laju rata-rata pembentukan gas H2 pada percobaan tersebut adalah. Oke, kita lihat dulu ya. Ternyata satuannya tuh mintanya mililiter per detik ya. Nah, berarti nanti tinggal volume dibagi dengan detik. Jadi nanti persamaan lajunya adalah perubahan volume tiap satuan waktu. Nah, misalkan saya ambil dari percobaan ke 1 dan 2, nggak masalah. Maka nanti perubahan volumenya adalah 80 dikurangi 40 per perubahan waktunya adalah 20 dikurangi 10. Nah, maka nanti hasilnya adalah 40 per 10 ml tiap waktunya itu adalah detik. Oke ya? Ya, jawabannya itu adalah 4. Oke. Misalkan Mbak, saya ambil perubahan antara V1 ini pada 1 dengan 3, nggak masalah. Misalkan nanti berarti kan lajunya adalah perubahan volume percobaan 1 dan 3 ya. Maka nanti 120 dikurangi dengan 40 dibagi dengan perubahan waktunya. 30 dikurangi dengan 10. Nah, ini berapa? Ini kan 80 ya, dibagi dengan 20. Hasilnya sama, 4. Gitu ya. Jadi, lajunya adalah 4 mili tiap detik. Oke, lanjut ya. Nomor 6. Ini saya akan perbesar terlebih dahulu ya. Nah, kita akan mencari persamaan laju. Untuk mencari persamaan laju, kita akan mencari ordenya terlebih dahulu. Berarti kan V nanti sama dengan K, CO pangkat X, dikalikan dengan NO2 pangkat Y. X dan Y ini disebut orde. Ya, saya buat sini ada X, di sini ada Y. Nah, langkahnya cukup mudah. Mencari X, carilah Y yang sama. Saya akan mencari X ya. Carilah percobaan pada saat Y yang sama. Konsentrasi NO2 yang sama. Yaitu percobaan 1 dan 4. Itu kan sama. Saya ambil percobaan 4 dan 1. Atau 1 dan 4 sama aja ya. Saya pakai 4 dan 1 biar lebih gampang nih. Ini kan 4 dibagi 1, maka nanti juga lajunya 4 dibagi 1. Ya, oke. Nah, yuk berarti kan 1 kali 10 pangkat min 3 per 5 kali 10 pangkat min 4 pangkat X sama dengan 6,8. Nanti kan ini hilang ya. Maka saya buat 6,8 aja ya, dibagi dengan 3,4. 1 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat min 4 itu kan 2 ya. 2 pangkat X sama dengan 6,8 dibagi dengan 3,4 itu adalah 2. Maka nanti X-nya sama dengan 1. Begitu ya, Dek.
Nah, sekarang saya akan mencari Y. Kalau mencari Y, carilah X yang sama. Atau carilah konsentrasi CO yang sama. Nah, kita ambil percobaan mana nih? Bebas. Boleh 1, 2, boleh 1, 3, boleh 2, 3. Bebas ya. Nah, oke. Misalkan saya ambil percobaan mana ya? 1 dan 2 aja ya. Saya ambil percobaan 1 dan 2 atau 2 dan 1 sama aja. Saya pakai 2 dan 1 aja ya, biar lebih mudah membaginya. Ini kan ke sana. Ini berarti juga sama ke sana. Ya, 7 dibagi dengan 3,5. Untuk yang ini nih. Ini kan 7 kali 10 pangkat min 5 dibagi 3,5 kali 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5-nya kan boleh kita coret ya. Pangkat 2, pangkat 2. Pangkat Y ya, Dek. Kan Y-nya belum tahu. Sama dengan, nah ini 6,8 dibagi dengan 3,4. 6,8 dibagi dengan 3,4. 7 dibagi 3,5 itu adalah 2. 2 pangkat Y sama dengan 2. Maka Y-nya sama aja dengan 1 ya. 2 pangkat berapa biar 2? Yaitu 2 pangkat 1. Ketemulah orde terhadap X itu 1. Orde terhadap Y itu 1. Kita hapus di sini. Nah, kita masukkan. Ini pangkat 1, ini pangkat 1. Kalau pangkat 1 nggak perlu ditulis, nggak apa-apa ya. Jadi maksudnya jawabannya itu yang poin C. Oke ya, paham ya? Mencari X, carilah Y yang sama atau konsentrasi pada Y yang sama. Kalau mencari Y, carilah pada saat X yang sama. Oke, lagi ya, kita akan mendalami di sini. Ditanya adalah orde reaksi total. Orde reaksi total itu artinya penjumlahan orde. X ditambah Y itu berapa? Ya, oke. Saya buat di sini V sama dengan K. Apa itu? CH33CBr pangkat X dikalikan dengan OH min pangkat Y. Oke, sama seperti tadi konsepnya mencari X, carilah Y yang sama. Ini adalah X, di sini adalah Y. Mana Y yang sama? Kamu bisa ambil percobaan 1 dan 2. Nah, ini kan contoh. Kalau 1 dan 2 berarti kan 210 dibagi 420 kan ribet ya. Bentuknya pecahan ya. Maka kita balik nggak apa-apa. Jadinya percobaan 2 dan 1. Jadi ke atas maksudnya. Kalau ke atas maka nanti untuk laju juga dibagi ke atas. Begitu deh. Maka nanti 420 dibagi dengan 210 pangkat X sama dengan, ini hati-hati nih pangkatnya berbeda. Ini 10 pangkat min 2, ini 10 pangkat min 3. Kita samakan ya pangkatnya ya. Maka untuk yang di bawah menjadi 10,5 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 5,25 kali 10 pangkat min 3. 420 dibagi dengan 210 itu adalah 2. 2 pangkat X. Nah, ini kan hilang ya. 10,5 dibagi 5,25 itu 2. Maka X-nya berapa? X-nya 1. Ya, 2 pangkat berapa biar 2? Itu 1. Untuk mencari Y, carilah X yang sama. Yuk, percobaan mana X yang sama? Percobaan mana deh? Misalkan ada yang mau pakai mana nih? 4 dan 2, nggak masalah. Kan 0,420 sama-sama ya. Atau boleh pakai 1 dan 3, boleh. Boleh juga. Misalkan kita pakai 4 dan 2 saja. 4 dan 2. Berarti kan jadi ini ya, 4 dan 2. Kita mencari Y di sini. 0,670 dibagi dengan 0,335 pangkat Y. Sama dengan ini ya. Nah, ini 1,05 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 1,05 kali 10 pangkat min 2. 0,670 dibagi dengan 0,335 itu kan 2 ya. 2 pangkat Y sama dengan 1. Maka Y-nya berapa? Y-nya adalah 0. 2 pangkat berapa biar 1 kan 0. Ya, ditanya orde total. Maka nanti orde totalnya itu adalah 1 ditambah 0. Jawabannya 1. Bisa ya? Next. Nomor 8. Dalam percobaan tersebut, variabel bebas itu adalah variabel yang berubah-ubah ya.
kalian lihat yang kondisinya dirubah-rubah. Variabel kontrol itu adalah yang tetap, tidak ada perubahan, sedangkan variabel terikat itu adalah hasilnya. Bisa dalam bentuk laju, hasil laju reaksinya, atau dalam bentuk maka nanti waktu yang dibutuhkan, itu adalah variabel terikat. Oke, kita lihat ya. Di sini padatan CaCO3-nya, kalian lihat bentuknya berbeda ya. Ini seperti butiran, ini seperti serbuk ya, lebih kecil ya. Ini lebih besar ya, maka luas permukaannya itu berubah-ubah. Ya kan Dek ya? Nah, karena luas permukaannya berbeda atau berubah, maka nanti di sini kita bisa buat luas permukaan itu sebagai variabel bebas. V ya, variabel bebas. Ya, jadi variabel bebasnya itu adalah luas permukaan. Ini salah, salah, salah. Lanjut, yang ditanya adalah variabel kontrolnya. Variabel kontrol itu artinya yang tetap. Yang tetap mana, Dek? Kita lihat. Untuk tabung ke-1 HCl 0,1 M, HCl 0,1 M, HCl 0,1 M. Maka tetap ya. Maka artinya variabel kontrolnya itu konsentrasi HCl. Oke, paham ya? Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin A. Sedangkan variabel terikatnya itu adalah hasilnya. Hasilnya di sini adalah laju ya, laju reaksinya. Nah, pada saat tabung ke-1, laju yang dibutuhkan adalah 8 detik. Ini tabung kedua dan tabung ketiga paling cepat ya lajunya ya, yaitu selama 4 detik. Cepat menghasilkan produk itu maksudnya. Oke ya guys, jawabannya adalah seperti ini. Pasti kalian bisa. Next, kita masuk ke soal nomor 9. Kita mencari ini lagi ya, persamaan laju reaksi ya. Kita buat A pangkat X, B pangkat Y, C pangkat Z. Tapi nanti di sini ordernya lebih dari 2 ya. Ini ada 3 order tuh. Oke, nggak masalah, konsepnya sama. Saya buat ini X, di sini adalah Y, di sini adalah Z. Mencari X, carilah Y dan Z yang sama. Ada nggak Y dan Z yang sama? Ini Y-nya sama, tetapi percobaan 1 dan 2 Z-nya beda. Maka kita jangan lakukan itu. Lanjut, kita coba nih. Nah, ini sama Mbak, tapi ini beda. Berarti bukan lagi. Sorry, mana lagi ya yang Y sama Z-nya sama? Kayaknya belum bisa ya. Kita belum bisa menentukan. Oke. Karena belum bisa, jangan dipaksakan, kita mencari Y aja dulu. Kalau mencari Y, berarti cari X dan Z yang sama. X dan Z yang sama. Mana ya, Dek? Ini ya, percobaan 4 dan 3. Oke, ini kan X dan Z-nya sama. Iya, hanya bersisa Y. Ya, saya buat ke atas saja ya. 45 dibagi dengan 15. Itu kan 3 ya. 3 pangkat Y sama dengan, hati-hati deh, di sini adalah waktu. Waktu itu berbanding terbalik dengan laju. Kalau dari tadi kita dari poin ke poin. Nah, ini kan untuk nomor 7 ya. Ada bisa lihat soalnya ini laju. Nah, ini juga laju. Laju dengan konsentrasi itu berbanding lurus. Jadi kalau misalkan contoh aja ya, ini ke atas, maka ini juga pembagiannya ke atas. Tetapi laju dengan waktu berbanding terbalik. Jadi kalau tadi saya pembaginya tuh 45 dibagi 15 ke atas, nanti kalau waktu ke bawah. Ini pas kebetulan 3 bagi 3 ya. Ya, 3 bagi 3 itu kan 1. Kalaupun nanti ini ke bawah, ke atas kan juga 1 Mbak. Iya, tapi hati-hati ya kalau untuk waktu itu berbanding terbalik dengan konsentrasi. Jadi kalau konsentrasi nanti kalian pembaginya ke atas, maka kalau waktu nanti ke bawah. Gitu aja ya konsepnya ya. Ya, yuk. Maka 3 pangkat berapa? Itu biar 1, maka Y-nya adalah 0. Next, kita akan mencari Z. Kalau mencari Z, ya berarti kamu cari X dan Y yang sama. Oke, ini saya hapus dulu aja ya. Kita cari X dan Y yang sama. X dan Y yang sama, percobaan mana, Dek? Ini, Mbak, sama. Oke.
maka percobaan 2 dan 1. Kita ke atas saja ya, 45 dibagi dengan 15 itu berapa? 3. 3 pangkat Z sama dengan, nah ini ke bawah karena dia waktu ya, berbanding terbalik dengan laju dan berbanding terbalik dengan konsentrasi. 9 dibagi 3 itu adalah 3, maka Z-nya berapa? Z-nya 1. Oke, tinggal kita mencari X ya. Mencari X kalian mau pakai yang mana? Katanya tadi mencari X itu adalah mencari Y dan Z yang sama. Nah, katanya tadi kan mencari X itu mencari Y dan Z yang sama. Tapi hati-hati ya, jika mencari X, jangan cari X yang sama. Nanti nggak ketemu. Tapi carilah Y dan Z yang sama. Tapi asalkan jangan cari X yang sama. Ini contoh nih, jangan pakai 1 dan 2 karena X-nya sama. Cari yang X-nya berbeda. Oke, kalian mau pakai mana? Misalkan kita mau pakai, berarti kalian hindari 1, 2, dan 3, 4. 3 dengan 4 juga nggak boleh ya, karena X-nya masing-masing sama. Berarti mau pakai mana? Boleh kalian pakai, ini nggak apa-apa, 2 dan 3 mau. Nggak apa ya, 2 dan 3, atau mau yang mana? Ini untuk, ini Z-nya udah sama nih Mbak. Boleh, kalian berarti pakai 1 dan 3. Ya, nggak masalah. Yuk, berarti Mbak akan buat di sini 3 dan 1 ya. 0,3 dibagi dengan 0,1 itu berarti kan 3 ya. Maka nanti 3 pangkat X dikalikan 0,15 dibagi dengan 10. Itu kan 1,5 ya. 1,5 pangkat Y dikali dengan, ini kan hilang ya. Ini hilang, maka tidak berpengaruh. Nanti ini jadi ke sini. Ya. 9 dibagi 3 itu adalah 3. Untuk Z-nya nggak usah kita hitung ya, karena Z-nya konsentrasinya sama. Oke, tinggal kita substitusikan. Y-nya itu adalah pangkat 0. Maka nanti di sini nanti 3X dikalikan 1,5 pangkat 0 sama dengan 3. Berapapun di pangkat 0 itu adalah 1 ya. Maka nanti 3 pangkat X sama dengan 3. X-nya berapa? X-nya 1. Tinggal kita masukkan ya. Ini saya akan hapus, saya akan hapus, saya akan hapus. Maka X-nya ketemu 1, Y-nya ketemu 0, Z-nya ketemu 1. Nah, nanti V sama dengan K, A pangkat 1, C pangkat 1. Ya, yang pangkat 0 kita hilangkan. Jawabannya yang tepat itu adalah poin D. Pasti bisa ya. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 10. Berdasarkan data tersebut, harga tetapan laju. Tetapan laju itu disebut dengan K ya. K-nya berapa? Untuk mencari K, langkah pertama kita harus mencari X dan Y-nya dahulu. Ya, kita mencari persamaan lajunya dulu. V sama dengan K. H2 pangkat X dikali dengan NO pangkat Y. Nah, mencari X, carilah Y yang sama. Percobaan mana ya, Dek? 4 dan 1. Oke, saya ke sana aja. Maka 10 dibagi dengan 5 itu adalah 2 pangkat X. 2, ini V ya, bukan waktu ya, maka berbanding lurus. Kalau ke atas maka ke atas juga. 2,4 dibagi dengan 12 itu adalah 2. Ya, maka nanti 2 pangkat X sama dengan 2. Maka X-nya 1. Ketemulah X-nya 1. Kita masukkan 1. Kita mencari Y ya. Mencari Y, carilah X yang sama. Saya ambil percobaan 3 dan 1. Ini sama ya. Ya, berarti nanti 4 dibagi dengan 2 itu adalah 2. 2 pangkat Y. Lalu nanti di sini 4,8 dibagi dengan 1,2. 2 pangkat Y sama dengan 4,8 dibagi dengan 1,2. Itu 4 ya. Kita jadi ke sini ya. Nah, kayak gini ya. Maka nanti Y-nya itu adalah 2. 2 pangkat berapa biar 4? Itu 2. Oke. Ordernya sudah ketemu. Nah, kalau ordernya sudah ketemu, kita bisa mencari K. Mencari K, adik itu bisa ambil percobaan 1, 2, 3, 4 itu bebas. Misalkan saya ambil pada percobaan ke-1. Nah, maka nanti V pada percobaan ke-1 itu adalah ini. 1,2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan K. Konsentrasi H2 pada percobaan ke-1 itu adalah 0,05. Kita masukkan angkanya ya.
0,05 pangkat 1. Kita masukkan konsentrasi NO pada percobaan pertama, itu adalah 0,2 pangkat 2, begitu. Oke. 1,2 kali 10 pangkat min 3, K dikali 0,2 kuadrat itu kan 0,04 ya. 0,04 saya kali dengan 0,05. Jawabannya adalah 0,002. Ya, atau misalkan kita boleh rubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini bisa hilangkan. Maka nanti nilai K-nya adalah 1,2 dibagi dengan 2. 0,6. Oke, jawabannya mana? Jawabannya adalah D. Paham ya? Lanjut nomor 11. Saat NO 0,05 dan O2 0,1 M, laju reaksinya sebesar. Oke, kita mencari orde terlebih dahulu ya. Mencari X. Carilah Y yang sama. Ini adalah X, ini adalah Y. Y yang sama mana Mbak? Ini yang sama. Maka nanti percobaan 3 dan 1. 0,2 dibagi dengan 0,1 itu adalah 2. 2 pangkat X. Ini juga ke atas ya, karena dia adalah laju berbanding lurus. 4,92 dibagi dengan 1,23. Itu adalah 4. Ya, maka nanti 2 pangkat X sama dengan 4. Maka X-nya adalah 2. Ya, 2 pangkat berapa biar ketemu 4. Selanjutnya kita akan mencari Y. Mencari Y, carilah X yang sama. Percobaan mana, Dek? Saya akan hapus terlebih dahulu ya. Percobaan mana yang kita pakai? Percobaan 1 dan 2 atau 2 dan 1 sama aja ya. Nah, ini ke atas saja ya. 2 dibagi 1 itu adalah 2 pangkat X. 2 pangkat X. 2 pangkat Y ya, Dek. 2 pangkat Y, karena ini terhadap Y. 2,46 dibagi dengan 1,23 itu adalah 2. Maka nanti 2 pangkat Y sama dengan 2. Maka Y-nya sama dengan 1. Ya, oke. Maka ketemulah V sama dengan K, NO pangkat X-nya 2, dan konsentrasi O2, ordenya adalah 1. Ya, kalau 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah, kita masukkan ya, ternyata NO-nya konsentrasinya 0,05, pangkat 2, oksigennya 0,1. Begitu guys. Jawaban yang tepat itu adalah poin D. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 12. Reaksi 2NO2 ditambah F2 menghasilkan 2NO2F mempunyai persamaan laju sama dengan K, NO2 pangkat 2, F2 pangkat 1. Jika konsentrasi F2 yang digunakan dinaikkan 2 kali, oke, F2-nya dinaikkan 2 kali, saya anggap sih 2 aja. Maka artinya awalnya itu saya anggap konsentrasinya tuh masing-masing 1M ya. Karena dinaikkan 2 kali maka menjadi 2M. Laju reaksi ingin dinaikkan menjadi 8 kali lipat. Oke, lajunya menjadi 8. Ini berarti K. Nah, pertanyaannya maka konsentrasi NO2 itu akan dibuat berapa kali lipatnya? Yowis, kita buat seperti ini ya. K kita abaikan dahulu di sini. Ini sama dengan 8, ini saya anggap sebagai X ya, X kuadrat sama dengan 2. Maka nanti X kuadrat sama dengan 8 dibagi 2, 4. Nah, berarti X-nya berapa Mbak? X-nya adalah 2. Atau X-nya adalah akar dari 4 gitu ya. Nah, berarti agar lajunya menjadi 8, maka NO2-nya itu adalah 2 kali lipatnya awal. Karena awalnya saya masing-masing anggap 1M ya. Iya, begitu teman. Jawabannya itu adalah poin D. Nomor 13. Reaksi logam magnesium ya dengan HCl. Saya akan buat reaksinya di sini. Mg ditambah dengan 2 HCl menghasilkan magnesium klorida dan gas H2. 0,5 gram magnesium dimasukkan, berarti mula-mulanya ini adalah 0,5 gram. Ke dalam 250 ml, ini adalah 250 ml, konsentrasinya 0,1 M. Setelah 30 detik, oke, T-nya adalah 30 detik.
tersisa 0,32 gram magnesium. Ya, saya buat mula-mula reaksi sisa ya. Ternyata magnesiumnya itu tersisa 0,32 gram. Pertanyaannya, laju pembentukan MgCl2. Oke guys, begini. Jika kita mencari lajunya MgCl2, atau lajunya H2, atau lajunya HCl, atau lajunya Mg, maka nanti kita butuh sisi reaksi. Yang dipakai tuh sisi reaksi ya. Dan adik jangan lupa reaktan nanti berkurang, produk itu bertambah. Saya akan butuh mol ya. Molnya siapa? Molnya magnesium dalam keadaan mula-mula terlebih dahulu. Rumusnya mol itu adalah gram dibagi dengan AR. 0,5. AR-nya magnesium tuh 24 ya. Di soal tidak disebutkan. 0,5 dibagi dengan 24 itu adalah 0,02 mol. Nah, sedangkan kita akan mencari juga molnya magnesium dalam keadaan sisa. Rumusnya sama ya, gram dibagi dengan AR-nya. Bersisa 0,32 gram, AR-nya itu magnesium 24 ya tadi ya. 0,32 dibagi dengan 24. 0,013 mol. Nah, kita masukkan ya. Ini saya akan ganti gramnya. Saya ganti dengan mol. Awalnya 0,02 mol bersisa 0,13. Nah, berarti yang bereaksi berapa? Bagaimana caranya? Reaktan tuh berkurang. 0,02 berkurang berapa biar hasilnya 0,13? Bukan 0,13 ya, Dek. Saya salah tulis 0,013. Ini ya, 0,013. 0,02 dikurangi 0,013 itu 0,07 ya, maka berkurang 0,007. Ini jawabannya. Nah, maka nanti MgCl2 itu berapa jadi molnya? Gunakan koefisien 1. Ini kan koefisiennya 1 ya, ini juga koefisiennya 1. Maka 1/1 dikalikan 0,007. Maka ini juga sama aja 0,007 mol. Paham ya? Kita akan mencari lajunya. Rumusnya laju itu adalah M per sekon. Ya, konsentrasi rumusnya adalah mol dibagi volume. Maka nanti di sini 0,007 mol. Volumenya berapa? Volumenya adalah 250 mili. Nah, itu nggak boleh mili ya. Harusnya liter. Kalau mol per liter, nah maka sih jadiin liter. Dibagi dengan waktunya 30 detik. Nah, masukkan sini 30 detik. Oke, ini berarti kan sama aja 7 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 250 kali 10 pangkat min 3. Ini hilang ya. Lalu saya bagi dengan 30. 7 dibagi dengan 250. 0,028 saya bagi dengan 30. Hasilnya adalah 0,00093 dan seterusnya. Atau bisa kita buat seperti ini, 123. 0,93 kali 10 pangkat min 3. Atau 1 kali 10 pangkat min 3 M per sekon. Adakah? Ada ya. Yang paling tepat itu jawabannya adalah poin E. Nomor 14. Pada suhu 60 derajat Celcius, reaksi A plus B menghasilkan C berlangsung selama 4 menit. Jadi waktu awal itu adalah 4 menit. Laju reaksinya menjadi 2 kali lipatnya, itu adalah kelipatan laju, itu adalah 2 kali lipatnya. Dari semula ya, setiap kenaikan suhu. Tiap kenaikan suhu itu adalah N. N-nya itu adalah 10 Celcius. Laju reaksi tersebut berlangsung pada suhu 40 Celcius. Ditanya berapakah waktu yang dibutuhkan jika pada suhu 40 derajat Celcius. Oh iya, tadi ini pada 4 menit itu jika suhunya adalah 60 derajat ya. Oke, ini berarti suhu keduanya 40 derajat. Ditanya V2-nya ya dalam bentuk T ya. Bagaimana rumusnya? Rumusnya seperti ini ya, Dek. T2 itu rumusnya adalah 1/X pangkat delta T per N dikalikan T1. Ini rumusnya. T2 itu adalah waktu akhir ya.
Maka nanti T2 sama dengan 1/2 ya. Delta T-nya berapa Mbak? Delta T itu rumusnya adalah akhir dikurangi awal. Akhirnya mintanya pada suhu 40 dikurangi awalnya kan 60 ya. Maka delta T-nya negatif 20 dibagi dengan N-nya, tiap kenaikan suhunya itu 10. Nah, laju awalnya 4 menit. Ini ya dek, jika kita punya 1/A pangkat min N, ini sama saja dengan A/1 pangkat N. Ya, maka boleh kita rubah menjadi 2/2. Karena awalnya itu adalah setengah pangkat min 2. Maka ini sama saja 2/2. Dikali dengan 4 menit ya. 4 kalikan 4, 16 menit. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin E. Jadi pada suhunya lebih rendah, otomatis waktunya yang dibutuhkan tuh lebih lama ya. Ya, lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 15. Jika percobaan menentukan laju reaksi ya, persamaan laju reaksi itu hanya dipengaruhi oleh reaktan. Reaktannya ada 3 senyawa di sini. Maka nanti V sama dengan K, H plus pangkat X, BrO3 min pangkat Y, dan Br min pangkat Z. Begitu ya. Jika konsentrasi H plus dinaikkan 2 kali, H plus itu terhadap X ya, maka poin ke-1 kita punya dinaikkan 2 kali, konsentrasi dinaikkan 2 kali, 2 pangkat X. Sedangkan konsentrasi BrO3 min dan Br min dibuat tetap, ya, laju reaksinya menjadi 4 kali cepat. Nah, lajunya menjadi 4 kali lebih cepat. Ini tetap ya, BrO3 minnya sama Br minnya tetap, maka tidak mempengaruhi perhitungan. Ketemulah X-nya 2. Nah, gitu aja. Poin kedua. Jika konsentrasi BrO3 min dinaikkan 3 kali, BrO3 min itu terhadap ORT Y, ya tinggal kita masukkan aja, dinaikkan 3 kali, maka 3 pangkat Y. Sedangkan konsentrasi H plus dan Br min dibuat tetap, maka H plus dan Br min tidak usah kita masukkan ke perhitungan ya. Laju reaksinya menjadi 3 kali cepat, lajunya menjadi 3 kali cepat, maka Y-nya ketemu 1. Begitu. Kita masuk ke poin ketiga. Jika konsentrasi Br min diturunkan setengah dari konsentrasi semula. Nah, Br min-nya itu adalah setengah, maka setengah pangkat Z ya. Setengah pangkat Z. Sedangkan konsentrasi BrO3 min dan H plus dibuat tetap. Kalau dibuat tetap maka tidak usah dimasukkan ya, perhitungannya tidak mempengaruhi. Laju reaksi menjadi setengah kali lebih lambat juga. Berarti V-nya yang kita anggap tadinya 1 menjadi setengah. Nah, berarti Z-nya ketemu 1. Oke, ordingnya sudah ketemu ya. Maka nanti ordingnya V sama dengan K, H plus X-nya adalah 2, BrO3 min, Y-nya itu pangkat 1, Br min-nya, Z-nya juga pangkat 1. Nah, terus apa lagi? K-nya masih ada ya, di pilihan ganda nih, setiap ini K-nya, berarti kita tidak butuh mencari K. H plus-nya diganti aja sih, 0,01 ya. Pangkat 2. BrO3 min-nya menjadi 0,01. Pangkat 1. Br min-nya menjadi 0,02. Begitu ya. Nah, berarti K, ini kan sama aja 10 pangkat min 2 kuadrat. Maka menjadi 10 pangkat min 4. Ini dikali dengan 10 pangkat min 2. Dikali dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Maka nanti K ini kan berarti 2 kali 10 pangkat min 8. Ya, jawabannya mana ya dek? Jawaban yang tepat itu adalah poin E. Oke, terima kasih perhatiannya. Sudah saya bahas 15 soal, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.